Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai paragraf. Yang pertama, hakikat paragraf. A. Pengertian paragraf. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. B. Gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan di situ. Dengan kata lain, kalimat topik berfungsi sebagai pemberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan di dalam paragraf itu. Bagi paragraf itu sendiri, kalimat topik berfungsi sebagai sandaran bagi kalimat-kalimat lain di dalam paragraf itu. Kalimat-kalimat lain akan selalu bertolak dari gagasan yang terdapat di dalam kalimat topik itu. Semua kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan satu hal atau satu tema tertentu. C. Struktur paragraf. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya, namun ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. D. Paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contohnya, yaitu angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada. Seperti halnya gamelan dan alat tradisional lain, tahun 1938 angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik layaknya alat musik barat seperti piano. Contoh paragraf di atas mengandung satu kalimat topik, yaitu angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda. Kalimat topik itu dikembangkan dengan 4 kalimat penjelas, yaitu pertama, November 2010 angklung diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Kedua, angklung berbahan pipa bambu. Ketiga, pada awalnya angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik. Yang keempat, tahun 1938 angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik. Keempat kalimat pengembang itu membicarakan persoalan yang sama, yaitu angklung. Oleh karena itu, aspek kesatuan sebagai salah satu ketentuan paragraf yang baik terpenuhi. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Dalam paragraf di atas terdapat 2 pesan atau gagasan utama yang ingin disampaikan penulis. Agar paragraf menjadi baik dan gagasan utama itu harus dipisahkan ke dalam 2 paragraf yang berbeda seperti berikut ini.
Internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini sangat besar andilnya. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Gagasan utama dalam paragraf di atas adalah andil internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar yang terdapat dalam kalimat pertama. Gagasan utama itu dikembangkan dengan gagasan tambahan yang berupa kalimat penjelas. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, yang menjadi gagasan utama dalam paragraf adalah tujuan penulisan karya ilmiah. Kedua gagasan utama itu berisi dua hal yang berbeda sehingga tidak mungkin disatukan dalam satu paragraf. Oleh karena itu, jika ada paragraf dengan kasus semacam itu, paragraf itu harus dipecah ke dalam dua paragraf. Kemudian setiap paragraf dapat dikembangkan lagi dengan menambah kalimat penjelas. Yang ke B, kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Yang pertama, kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata transisi yang biasa digunakan dalam paragraf antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Paragraf yang hubungan antar kalimatnya menunjukkan makna tambahan ini biasanya menggunakan ungkapan penghubung antar kalimat seperti lebih lagi, tambahan, atau pula, selanjutnya, di samping itu, selain itu, lalu, seperti halnya, juga, lagi pula, berikutnya, kedua, ketiga, akhirnya, tambahan lagi, dan demikian juga. Contoh, pesan yang diusung dalam upacara tradisional Longkangan ini adalah pentingnya berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta memberikan kenikmatan dan kesejahteraan. Di samping itu, upacara tradisional ini dimaksudkan untuk mengenang jasa leluhur yang telah merintis permukiman bagi para pelaku upacara. Jika kita perhatikan pada paragraf tersebut, terdapat informasi tambahan bagi kalimat topiknya. Informasi tambahan yang dimaksud terdapat pada kalimat yang diawali dengan ungkapan transisi di samping itu. Jadi, kalimat upacara tradisional ini dimaksudkan untuk mengenang jasa leluhur yang telah merintis permukiman bagi para pelaku upacara, merupakan informasi tambahan dari gagasan utama, yaitu pentingnya upacara sebagai bentuk ungkapan terima kasih atau rasa syukur kepada Tuhan. Yang ke B, hubungan menyatakan pertentangan. Dalam paragraf ini, suatu pernyataan, keadaan, atau peristiwa yang dinyatakan setelah ungkapan penghubung antar kalimat menunjukkan keadaan yang berlawanan dengan sesuatu yang telah disebutkan terlebih dahulu. Untuk menghubungkan dua pernyataan yang berlawanan seperti itu, biasanya digunakan kata transisi seperti akan tetapi, namun, bagaimanapun juga, walaupun demikian, sebaliknya, biarpun, dan meskipun demikian. Contoh, arsitektur suatu daerah akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan pada unsur kebudayaan yang lain. Bahkan sebagai bentuk kebudayaan yang paling konkret, arsitektur merupakan bentuk kebudayaan yang paling rentan berubah. Namun, perubahan suatu kebudayaan tidak terjadi secara spontan dan menyeluruh. Paragraf tersebut mengandung informasi yang bersifat mempertentangkan. Informasi yang dimaksud diawali dengan ungkapan transisi namun. Dengan demikian, kalimat perubahan suatu kebudayaan tidak terjadi secara spontan dan menyeluruh, bersifat mempertentangkan informasi dalam gagasan utama yang terdapat pada kalimat topiknya, yaitu arsitektur suatu daerah akan mengalami perubahan. C. Hubungan yang menyatakan perbandingan. Dalam hubungan perbandingan ini, suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan pembanding dari pernyataan, keadaan, atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain adalah sama halnya, seperti, dalam hal yang sama, dalam hal yang demikian, sebagaimana halnya, dan begitu juga dengan.
Contoh, meski berdiri di dua bagian dunia yang berbeda, dua orang itu tetap berada di atas tanah. Keduanya tidak melayang di angkasa. Gaya gravitasi yang menyebabkan keduanya tetap berpijak di tanah. Begitu juga dengan laut yang mengelilingi bumi, airnya tidak tumpah. Paragraf tersebut mengandung dua informasi yang menunjukkan makna perbandingan. Dua informasi yang dimaksud itu diantarai dengan ungkapan transisi, begitu juga dengan pernyataan dalam kalimat 1, meski berdiri di dua bagian dunia yang berbeda, dua orang itu tetap berada di atas tanah. Dan kalimat 2, keduanya tidak melayang di angkasa, diperbandingkan dengan pernyataan dalam kalimat laut yang mengelilingi bumi, airnya tidak tumpah. Dua informasi yang diperbandingkan ini adalah dua orang yang tidak melayang dan air tidak tumpah meskipun berada di atas bumi karena ada gravitasi. D. Hubungannya menyatakan akibat atau hasil. Dalam hubungannya menyatakan akibat ini suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan akibat atau hasil dari pernyataan, keadaan, atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam suatu paragraf ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain adalah oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, maka, dan akibatnya. Contoh, pesan yang diusung dalam upacara ini adalah bahwa dalam perjalanan hidupnya, manusia selalu mendapat ancaman dari kekuatan jahat yang bisa merusak atau menghancurkan hidupnya. Kekuatan jahat ini harus disingkirkan atau diusir agar tidak membawa bencana. Oleh karena itu, manusia harus berusaha menyingkirkannya dengan cara memohon kepada Tuhan agar terhindar dari ancaman tersebut. Dalam paragraf tersebut terdapat hubungan antar informasi yang menunjukkan makna hasil atau akibat. Pernyataan yang diungkapkan dalam kalimat yang diawali dengan ungkapan transisi oleh karena itu merupakan akibat dari pernyataan yang dituangkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Pernyataan bahwa manusia harus berusaha menyingkirkannya dengan cara memohon kepada Tuhan merupakan hasil atau akibat adanya ancaman dari kekuatan jahat yang bisa merusak atau menghancurkan hidup manusia. E. Hubungan yang menyatakan tujuan. Dalam paragraf hubungan yang menyatakan tujuan ini, suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan tujuan dari pernyataan, keadaan, atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain adalah untuk maksud itu, untuk maksud tersebut, dan supaya. Contoh, pengambilan santan dari kelapa yang sudah diparut dapat dilakukan dengan meremas-remas dengan tangan. Namun hasilnya tidak bersih dari parutan kelapa sehingga perlu penyaring. Untuk maksud itu dipakai alat penyaring mulai dari yang sangat tradisional sampai pada saringan hasil pabrik seperti yang banyak digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga sekarang ini. Pernyataan kalimat yang diawali dengan ungkapan untuk maksud itu merupakan tujuan dari pernyataan dalam gagasan utama yang tertuang dalam kalimat sebelumnya, yaitu diperlukan penyaring dalam pengambilan santan kelapa yang diparut yang dilakukan dengan meremas-remasnya dan hasilnya tidak bersih. F. Hubungan yang menyatakan singkatan contoh identifikasi. Dalam hubungan yang menyatakan singkatan ini, suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan contoh atau identifikasi dari pernyataan, keadaan, atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain adalah singkatnya, ringkasnya, seperti sudah dikatakan, dengan kata lain, misalnya, yakni, yaitu, dan sesungguhnya. Contoh, carok bisa terjadi ketika ada konflik tanah dan persoalan lain yang dianggap menyinggung harga diri. Dengan kata lain, carok sebenarnya tidak akan dan tidak perlu terjadi jika tidak ada lelaki yang menggoda istri orang lain atau konflik-konflik yang dianggap menghina salah satu pihak. Dalam paragraf tersebut, pernyataan kalimat 1 diidentifikasi secara lebih detail dan terperinci pada kalimat 2. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalimat 2 merupakan bentuk identifikasi dari kalimat 1. Pernyataan yang diidentifikasi tersebut adalah persoalan lain yang dianggap menyinggung harga diri. Yang dianggap menyinggung harga diri di dalam paragraf itu adalah adanya lelaki yang menggoda istri orang lain atau konflik-konflik yang dianggap menghina salah satu pihak. Pernyataan yang mengidentifikasi dan yang diidentifikasi dihubungkan dengan ungkapan transisi dengan kata lain.
G. Hubungan yang menyatakan waktu. Dalam hubungan yang menyatakan waktu ini, suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan waktu terjadinya keadaan atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain adalah sementara itu, segera, beberapa saat kemudian, sesudah, dan kemudian. Contoh, matahari terbentuk sekitar 5 miliar tahun lalu. Sesudah matahari terbentuk, partikel-partikel lainnya terus berputar mengelilingi matahari seperti pusaran air. Dalam paragraf tersebut, ada dua peristiwa yang menunjukkan urutan waktu berlangsungnya antara peristiwa yang terdapat pada kalimat 1. Pada kalimat 2 terjadi setelah peristiwa 1. Kedua peristiwa itu dihubungkan dengan ungkapan transisi sesudah. H. Hubungan yang menyatakan tempat. Dalam hubungan yang menyatakan tempat ini, suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan tempat berlangsungnya keadaan atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain di sini, di situ, dekat, di seberang, berdekatan dengan, dan berdampingan dengan. Contoh, alam semesta yang maha luas ini memang tidak terjadi dengan sendirinya. Di sana ada sebuah titik putih yang kemudian meledak. Selanjutnya muncul partikel debu dan gas yang berkumpul setelah bertebaran. Dari partikel-partikel ini tercipta alam semesta dan isi-isinya. Ungkapan transisi yang menyatakan tempat dimanfaatkan dengan baik pada paragraf tersebut. Ungkapan di sana mengacu pada suatu tempat awal mula alam semesta terjadi. Kalimat 1 memang tidak secara eksplisit menunjukkan tempat, tapi kita dapat menyarikan makna implisitnya bahwa yang dimaksudkan itu adalah suatu tempat atau ruang. Yang kedua adalah referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar biasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Referensi yang dapat dijadikan sebagai alat kohesi dalam paragraf adalah referensi endeavoris. Jika ditinjau dari arah acuannya, referensi endeavoris ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu referensi anaforis dan referensi kataforis. Referensi baik anafora maupun katafora meliputi pronomina persona, pronomina demonstrativa, dan pemarkah definit. A. Pronomina persona. Pronomina persona merupakan bentuk deiksis yang mengacu pada orang secara berganti-ganti. Hal ini sangat bergantung pada peran pelibat wacana, baik sebagai pembicara persona 1, pendengar, atau persona 2, atau yang dibicarakan persona 3. Pronomina persona 3 yang berupa enklitiknya mengacu pada mewujud yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Dengan kata lain, enklitiknya cenderung bersifat anaforis. Contoh, ciri khas masyarakat Tengger secara tradisional adalah kepatuhan mereka dalam meyakini dan menjalankan ajaran leluhur seperti menggelar ritual yang berkaitan dengan daur kehidupan dan lingkungan alam. Meskipun sudah mengenal pertanian komersial sejak zaman kolonial Belanda, mereka tidak serta-merta meninggalkan tradisi leluhurnya hanya karena alasan ekonomi. Sektor pariwisata juga tidak bisa mengubah secara mutlak pandangan dan perilaku hidup mereka. Persentuhan mereka dengan budaya modern, menonton televisi, menggunakan sepeda motor dan mobil buatan Jepang, mengenakan pakaian buatan pabrik, hingga mengenyam pendidikan sekolah juga tidak mengurangi keyakinan dan kesetiaan masyarakat Tengger terhadap ajaran leluhurnya. Dalam paragraf tersebut ada dua kata ganti yang digunakan, yaitu mereka dan nya. Kata ganti mereka merupakan kata ganti masyarakat Tengger yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Begitu juga dengan kata gantinya. Kata ganti itu juga menggantikan masyarakat Tengger. Pemanfaatan kata ganti seperti itu juga membantu pemaduan antar kalimat dalam paragraf. B. Pronomina demonstrativa. Pronomina demonstrativa merupakan kata-kata yang menunjuk pada suatu benda. Kata-kata itu bersifat deiktis, yakni menunjuk kepada hal umum, tempat, ataupun ihwal.
Pronomina demonstrativa umum terdiri atas ini, itu, dan anu. Kata itu mengacu ke acuan yang agak jauh dari pembicara, ke masa lampau, atau ke informasi yang sudah disampaikan atau distal. Sementara kata ini mengacu ke konstituen yang berjarak agak dekat atau sedang atau semi proksimal. Contoh yang pertama, testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen yang dihasilkan oleh testis pada pria dan indung telur atau ovari pada wanita. Hormon ini merupakan hormon seks pria utama dan merupakan steroid anabolik baik pada pria maupun wanita. Testosteron memegang peran penting bagi kesehatan. Fungsinya antara lain adalah meningkatkan libido, energi, fungsi imun, dan perlindungan terhadap osteoporosis. Secara rata-rata pria dewasa menghasilkan testosteron sekitar 20 kali lebih banyak daripada wanita dewasa. Kata ganti penunjuk ini dan itu merupakan deiksis yang digunakan untuk mengacu pada sesuatu yang telah atau yang akan disebutkan. Sesuatu yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya dapat diacu dengan kedua kata ganti tersebut. Namun, untuk sesuatu yang akan disebutkan kemudian hanya dapat menggunakan kata ganti ini. Pada paragraf di atas, kata ini mengacu pada testosteron yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, yaitu pada kalimat pertama. C. Pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilakukan dengan strategi penyulihan yang koreferensial dengan menggunakan pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Pemarkah-pemarkah yang sering digunakan sebagai penyulih adalah tersebut begini dan begitu. Contoh, Pantai Nongsa dengan panjang 1,3 km diapit oleh beberapa resor wisata bertaraf internasional. Di sebelah timur terdapat resor Nongsa Point, Marina, dan Turi Beach, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Palm Spring, sebuah lapangan golf dan resor. Target pasar resor-resor wisata tersebut tidak lain adalah para pelancong dari negeri seberang. Kata ganti tersebut pada kalimat ketiga paragraf tersebut mengacu pada pernyataan sebelumnya, yaitu resor Nongsa Point, Marina, dan Turi Beach, serta Palm Spring, dengan menggunakan kata ganti definite tersebut sebagai acuan. Paragraf menjadi lebih kohesif. Selain dengan kata tersebut, begini dan begitu, pemarkah ketakrifan atau kedefinitan juga dapat menggunakan perasa di sana, di sini, di situ, dari sana, dari sini, dari situ. Contoh pengacuan semacam itu adalah sebagai berikut. Sambil berdiri menatap langit, Newton mereka soal hubungan gravitasi tadi dengan apel yang jatuh, bulan, dan bumi. Dari situ Newton menemukan rumusan kalau antara bumi dan bulan memiliki gaya tarik yang tak terlihat. Gaya tarik itu yang menyebabkan bulan tidak jatuh atau menabrak bumi. Pada paragraf tersebut, perasa dari situ mengacu pada pernyataan sebelumnya, yaitu sambil berdiri menatap langit, Newton mereka-reka soal hubungan gravitasi tadi dengan apel yang jatuh, bulan, dan bumi. Pemanfaatan kata ganti definite dari situ membantu terciptanya kohesif dan koherennya wacana. Dengan cara itu kita tidak terlalu banyak mengulang sesuatu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang ketiga adalah substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti prasa atau klausa. Contoh, seorang ibu rumah tangga terserang virus HIV. Virus penyebab AIDS itu diduga ditularkan oleh suaminya yang sering berkencan dengan pekerja seks komersial. Menurut dokter, akibat virus yang hingga kini belum ada vaksinnya itu, kemungkinan dia hanya dapat bertahan hidup dalam waktu 6 bulan. Dalam contoh itu terlihat jelas bahwa virus HIV dapat disuli dengan bentuk-bentuk yang berbeda, yaitu virus penyebab AIDS dan virus yang hingga kini belum ada vaksinnya. Pembaca dapat memahami secara utuh konteks itu karena kesemua bentuk direalisasikan dalam sebuah paragraf.
Dengan demikian, secara gramatikal dan semantis, pertalian antar kalimat terjalin dengan erat. Seandainya yang dimunculkan dalam paragraf itu hanya virus yang hingga kini belum ada vaksinnya, pembaca atau pendengar pasti kesulitan memahami makna pernyataan itu. Yang keempat, elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Contoh, Einstein lahir di Ulm, Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Tergolong anak yang pendiam, tidak pernah senyum, dan lamban. Dia jarang berbicara dengan orang lain. Namun kalau sudah bertanya sesuatu yang menarik perhatiannya, dia berubah menjadi orang yang cerewet. Pada paragraf tersebut, kalimat pertama, unsur yang dilesapkan adalah kata Einstein yang berfungsi sebagai subjek. Jika dituliskan secara lengkap, bentuknya adalah Einstein lahir di Ulm, Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Einstein tergolong anak yang pendiam, Einstein tidak pernah senyum, dan Einstein lamban. Pada kalimat kedua tidak terjadi pelesapan, yang dilakukan penulis hanya mengganti kata Einstein dengan kata ganti dia. Pada kalimat ketiga, kata Einstein kembali dilesapkan pada anak kalimat, sementara pada induk kalimatnya digunakan kata ganti dia. Pada kalimat ketiga itu, jika penulis mengabaikan pelesapan, bentuk lengkap kalimat itu adalah namun. Kalau Einstein sudah bertanya sesuatu yang menarik perhatiannya, maka Einstein berubah menjadi orang yang cerewet. Yang kelima, sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Contoh, siapakah Wilbur dan Ophelia Wright? Bila membaca halaman iptek kemarin, kamu tentu telah mengetahuinya. Ya, benar, mereka dua bersaudara yang merancang pembuatan pesawat terbang. Kakak beradik ini lahir di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Pak Wilton Wright. Pada contoh paragraf tersebut, kata dua bersaudara dan kakak beradik merupakan dua buah frasa yang bersinonim secara mirip. Artinya keduanya mempunyai makna yang tidak sama betul. Kemiripan makna keduanya adalah adanya unsur pertalian darah. Keenam adalah antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Jika diperinci lebih cermat, keantoniman dapat dibagi lagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oposisi mutlak. Dalam oposisi ini, makna antara kata yang satu dengan kata lainnya yang saling dipertentangkan bersifat mutlak. Jika kata yang satu diingkarkan, kata lainnya dibenarkan. Dengan kata lain, jika kata yang satu positif, kata yang lain negatif, dan sebaliknya. Contoh bentuk oposisi mutlak itu dalam paragraf adalah sebagai berikut. Semua makhluk yang hidup di dunia ini membutuhkan pangan, tidak terkecuali binatang yang berada di tengah hutan. Ketakcukupan pangan dapat mengakibatkan kematian, seperti yang terjadi di Afrika sebagai akibat dari kemarau yang berkepanjangan. Pasangan kata hidup dan mati merupakan dua kata yang berantonim secara mutlak. Kedua kata tersebut tidak dapat dijenjangkan atau digradasikan. Sesuatu yang hidup dapat dipastikan tidak mati. Sebaliknya, yang mati pasti tidak hidup. Jadi, tidak akan pernah ada agak mati, lebih mati, atau paling mati. Yang kedua, oposisi tidak mutlak. Dalam oposisi ini, kata-kata yang dipertentangkan bersifat tidak mutlak atau sering disebut dengan oposisi kutub. Makna kata yang satu dan kata yang lain yang dioposisikan itu cenderung bergradasi atau terdapat tingkat-tingkat makna. Contoh bentuk oposisi kutub dalam paragraf adalah sebagai berikut. Pada masa krisis ekonomi sekarang ini, jumlah orang miskin bertambah besar. Mereka yang dulunya dikategorikan sebagai kelompok prasejahtera kini terpuruk jauh dari kategori itu. Jika sebelum krisis mereka masih dapat makan nasi setiap hari, kini ubi pun sulit mereka dapatkan. Untuk meringankan beban mereka diperlukan uluran tangan dari berbagai pihak yang mampu.
Dalam keadaan seperti itu, memang sangat ironis ternyata masih banyak orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Dalam oposisi tidak mutlak atau oposisi kutub ini, pertentangan antar kata bergradasi atau terdapat tingkat-tingkat makna. Seseorang yang miskin tidak selalu berposisi secara mutlak dengan orang kaya. Antara miskin dan kaya itu terdapat tingkatan atau gradasi karena di dalamnya ada yang sangat miskin, agak miskin, miskin, agak kaya, kaya, dan sangat kaya. Yang ketiga, oposisi hierarki. Dalam oposisi hierarki, makna kata yang dipertentangkan menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan. Kata-kata yang beroposisi ini merupakan kata-kata yang berupa nama satuan ukuran, satuan hitungan, dan penanggalan, dan jenjang kepangkatan. Contoh pemakaian bentuk oposisi hierarki dalam paragraf adalah sebagai berikut. Menurut Dan Puspom, TNI, semua yang terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemeriksaan dimulai dari prajurit yang bertugas di lapangan. Dari pemeriksaan itu kemudian akan dikembangkan pemeriksaan terhadap komandan lapangan yang berpangkat perwira pertama. Bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk memeriksa pejabat di atasnya, baik yang berpangkat perwira, menengah maupun perwira tinggi yang diduga terlibat. Posisi makna yang bersifat hierarki ditunjukkan oleh adanya hubungan makna yang menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan dari kata yang dipertentangkan itu. Pada contoh di atas, kata yang dipertentangkan itu prajurit, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi, merupakan tingkatan atau jenjang kepangkatan dalam militer. Yang keempat, oposisi relasional. Dalam oposisi ini, makna kata-kata yang dipertentangkan bersifat saling melengkapi. Kehadiran kata yang satu karena adanya kata yang lain yang menjadi oposisinya, jadi kehadiran kedua kata yang dioposisikan harus ada. Contoh bentuk oposisi ini dalam paragraf adalah sebagai berikut. Seorang laki tua berjalan tertatih-tatih menuruni tangga rumahnya. Dia seorang suami yang baik. Meski sudah tua, dia masih rajin mengurus kebunnya. Istri yang dicintainya juga sangat setia mendampinginya. Suami istri itu memang sudah dikenal oleh masyarakat sekitarnya sebagai pasangan yang sangat serasi, tidak pernah terdengar pertengkaran keduanya. Jika dilihat dari sudut pandang sifatnya, contoh tersebut menunjukkan oposisi relasional. Artinya ialah bahwa makna kata-kata yang beroposisi relasional itu bersifat saling melengkapi. Kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, oposisi ini tidak ada. Pada contoh tersebut, kata istri itu ada karena adanya kata suami yang menjadi oposisi atau antonimnya. Yang kelima, oposisi majemuk. Dalam oposisi majemuk ini, suatu kata yang dipertentangkan mempunyai oposisi lebih dari satu kata. Satu kata tidak selalu harus beroposisi dengan satu kata saja, seperti yang tampak pada contoh paragraf berikut ini. Pertunjukan pentas seni yang dilangsungkan di lapangan sepak bola semalam berlangsung dalam suasana meriah. Banyak anggota masyarakat yang berdatangan dari berbagai kampung. Mereka yang datang lebih awal sangat beruntung karena dapat duduk paling depan. Karena banyaknya penonton, mereka yang datang belakangan harus rela berdiri di belakang. Suatu kata kadang-kadang berpasangan dengan beberapa kata yang secara semantis ada keterkaitan makna. Kata duduk dapat saja berpasangan dengan beberapa kata, seperti berdiri atau jongkok. Pasangan kata yang demikian itu dinamakan preposisi majemuk. Hal itu juga yang diperlihatkan pada contoh tersebut, yaitu kata duduk dan berdiri. Yang ketujuh adalah hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Kehiponiman dapat dikatakan sebagai hubungan makna leksikal yang bersifat hierarkis antara suatu konstituen dan konstituen yang lain. Relasi makna terlihat pada hubungan antar konstituen yang memiliki makna yang khusus. Hubungan hiponimi dapat berupa superordinat dari superordinat yang lain atau hiponimi bertingkat. Perhatikan contoh berikut. Darah kita terdiri atas 4 bagian, yaitu sel darah merah,
sel darah merah, sel darah putih, sel pembengku darah, dan plasma. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berwarna merah sehingga sel ini berdarah merah. Sel darah ini mengalir di dalam tubuh dengan membawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih bertugas menjaga tubuh kita dari kuman. Sel pembengku darah membantu proses pembekuan darah ketika sel itu keluar. Kemudian plasma merupakan cairan dalam darah yang mengandung protein dan mineral. Dalam paragraf tersebut ada hubungan kehiponiman yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun kepaduan paragraf. Dalam hubungan seperti itu, kalimat topik mengandung unsur subordinat yaitu makna umum, sedangkan kalimat-kalimat lain yang menjadi penjelas mengandung unsur hiponimnya atau makna khusus. Dalam paragraf itu, yang menjadi unsur subordinat atau makna umum adalah darah. Unsur hiponim atau makna khusus dalam paragraf tersebut adalah sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, dan plasma yang disebar ke dalam kalimat-kalimat penjelasnya. Yang kedelapan, kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari leksem pohon. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Contoh, dari jauh terlihat seorang pemuda dengan lincah menunggangi kuda tanpa pelana. Badannya yang kekar itu mengendalikan kuda melewati jalan perbukitan yang terjal. Rambutnya yang hitam, tebal, dan bergelombang bergoyang-goyang diterpa angin, dan demikian pula jubah putihnya. Kulitnya yang putih bersih menjadi agak kemerah-merahan ditimpa sinar matahari. Ketika jarak makin dekat, makin tampaklah si penunggang kuda yang gesit itu. Tingginya sedang, dadanya bidang, dan bahunya lebar. Bila dipandang wajahnya, oh betapa tampannya. Dahinya lebar, bola mata hitam kecoklatan, dan alisnya melengkung indah. Hidungnya mancung, pipinya halus, dan bila tersenyum tampaklah sederetan giginya yang tertata rapi. Wajah itu tampak bercahaya. Subhanallah, bentuk lahiriah yang sempurna. Boleh jadi Allah sedang tersenyum ketika menciptakan makhluk hidup ini. Pada contoh tersebut, ada dua paragraf yang memanfaatkan satu kemeroniman. Kata badan merupakan makna keseluruhan yang mengacu kepada seorang pemuda yang sedang mengendarai kuda, sedangkan makna bagiannya meliputi rambut, kulit, dada, bahu, wajah, dahi, bola mata, alis, hidung, pipi, dan gigi. Dalam menggambarkan sosok tokoh cerita, pencerita memanfaatkan makna bagian yang berupa anggota badan. Tiap-tiap bagian dijelaskan dengan suatu uraian yang mendukung kesempurnaan sosok yang ditokohkan. Dengan uraian yang menggambarkan kondisi fisik yang sang tokoh, pembaca yang kebetulan anak-anak sebagai sasarannya akan dapat dengan mudah mempunyai bayangan atau gambaran mengenai tokoh itu. Jalinan antar unsur yang memanfaatkan hubungan kemeroniman itu sangat cocok untuk wacana yang berupa cerita. Pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang dimaksud dan diinginkan penulis. Wacana yang disusun pun tampak kohesif dari segi hubungan antar unsurnya dan koheren dari segi jalinan kepaduan makna keseluruhannya. Yang 9, repetisi. Perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Di samping itu terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhnya. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba, atau kategori kata lainnya. Contoh, ada yang mengusulkan agar kelima orang itu dibuat patungnya hingga bisa dikenang setiap saat. Lama-kelamaan penduduk Armenia tidak hanya mengunjungi patung-patung itu, tetapi mulai menyembahnya. Patung itu dianggap berkuasa seperti Tuhan saja. Seorang pemuda bernama Syakirin sangat sedih dan sering menangis melihat penduduk Armenia yang menyembah patung. Patung itu kan tak bisa apa-apa, tetapi mengapa disembah? Pemuda Syakirin akhirnya digelari Nuh, artinya yang sering menangis.
Pada contoh paragraf tersebut, kata patung diulang pada setiap kalimat. Kata patung kalimat pertama yang berfungsi sebagai objek diulang pada kalimat kedua dalam fungsi yang sama. Kata itu pada kalimat berikutnya ditempatkan sebagai subjek. Penempatan kata patung yang bervariasi itu di samping dimaksudkan sebagai pemfokusan juga untuk kohesif dan koherennya paragraf itu. Yang ketiga, kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Berikut ini adalah contoh paragraf yang menunjukkan ketuntasan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keluarga sebagai organisasi sosial terkecil di dalam sebuah masyarakat memiliki peran cukup penting. Pertama, keluarga dibentuk untuk meneruskan garis keturunan sebagai salah satu kebutuhan hakiki manusia. Kedua, setiap anggota dalam keluarga bisa belajar untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing guna menciptakan keluarga yang harmonis. Ketiga, hubungan harmonis antara satu keluarga dan keluarga-keluarga lain akan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Ketiga, keluarga berperan menyosialisasikan pengetahuan tentang budaya tradisional, keyakinan atau agama, dan pentingnya pendidikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Gagasan utama dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu beberapa faktor penyebab keluarga memiliki peran cukup penting. Ada informasi penting dalam gagasan utama itu yang harus dicermati untuk dapat mengembangkan menjadi paragraf yang memenuhi syarat kelengkapan. Informasi penting itu berupa ungkapan beberapa faktor yang harus dikembangkan dengan lebih dari satu penjelas. Paragraf pada contoh tersebut sudah memperlihatkan syarat kelengkapan. Gagasan utama sudah dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang. Dengan kalimat-kalimat penjelas itu, informasi yang dibutuhkan oleh kalimat topik sudah terpenuhi. Yang keempat, keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Contoh, Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang, tapi tidak berani karena takut dianggap sebagai anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmu pengetahuan, kemudian membacanya di taman rumah dengan ditemani simbok atau pembantunya. Akhirnya, membaca menjadi kegemarannya. Tiada hari ia lalui tanpa membaca. Untuk model urutan waktu, informasi tentang objek disajikan secara kronologis. Penulis dapat memulai penyajian informasi dari awal hingga akhir keadaan, peristiwa atau kejadian hingga keadaan terakhir. Penulis juga dapat menyajikan informasi dari keadaan terakhir kemudian bergerak ke arah keadaan awal. Dengan kata lain, penulis dapat menerapkan cara penyajian kilas balik atau flashback. Pada contoh tersebut, penulis memulai paparannya dari saat lahir dilanjutkan dengan masa sekolah. Urutan yang sistematis berdasarkan kronologi tersebut akan lebih memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi paragraf itu. Seandainya penulis ingin memaparkan informasi itu secara terbalik atau flashback, itu pun harus dilakukan secara sistematis. Yang kelima, konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan.
A. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya, dan sudut pandang ini penulis seakan-akan terlibat dalam cerita dan seolah-olah bertindak sebagai tokoh cerita. B. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. C. Sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami tokoh. D. Sudut pandang campuran merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Dengan sudut pandang ini, penulis mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu, dan bagian kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Contoh, seperti kita ketahui bersama, tidak mudah mengendalikan anak laki-laki kita yang sedang dalam masa pubertas. Ulahnya bermacam-macam dan seringkali sangat menjengkelkan. Sebagai orang tua, Anda mungkin mempunyai pengalaman yang menarik untuk menangani masalah itu. Kemukakanlah pengalaman Anda melalui rubrik ini. Mungkin pengalaman Anda dapat membantu orang tua lain dalam mengatasi masalah anak-anaknya. Pada paragraf tersebut, penulis menggunakan kata kita dan Anda secara konsisten. Pemilihan kata kita dan Anda tersebut menunjukkan bahwa penulis secara sadar seolah-olah ingin mengajak pembaca berkomunikasi langsung. Penulis menempatkan pembaca sebagai mitra dialog interaktif. Penggunaan kata Anda merupakan bentuk penyapaan kepada pembaca yang efektif. Dengan cara itu, pembaca merasa dilibatkan dalam permasalahan yang sedang dikomunikasikan dalam paragraf itu. Begitu juga dengan penggunaan kata kita, hal itu akan menguatkan keterlibatan dan keterikatan secara emosional pembaca dan penulis. Kedua, jenis paragraf. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Contoh, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Paragraf di atas termasuk paragraf deduktif karena kalimat topiknya terdapat pada awal paragraf. Kalimat topik paragraf tersebut adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas itu masing-masing menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk mempertegas informasi dalam kalimat topik tentang etos kerja tinggi yang meliputi kepandaian, keterampilan, dan kepribadian tenaga kerja. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu A. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, dan B. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Contoh, salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Paragraf tersebut diawali dengan perincian yang berupa peristiwa-peristiwa khusus. Peristiwa khusus itu berupa salju yang turun, keadaan kota yang memutih karena salju, dan hawa dingin yang menyelimuti beberapa wilayah Jepang. Semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itulah keadaan Jepang saat musim dingin. Tulisan dengan pemaparan semacam itu dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif. Suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Ketiga, paragraf deduktif induktif atau campuran.
Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Contoh, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Bahkan di Amerika, hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Begitu juga di Asia, sebagian besar penderita yang jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Gagasan utama paragraf tersebut adalah kolesterol merupakan penyebab penyakit jantung koroner. Gagasan utama itu kemudian diikuti oleh 3 kalimat penjelas. Ketiga kalimat penjelas itu adalah: pertama, hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Kedua, di Amerika hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. 3. Di Asia, sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Ketiganya merupakan penjelas atau penegas bahwa kolesterol menjadi penyebab utama penyakit jantung koroner. 4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Contoh, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum mereda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah. Ibu kota Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya dilanda banjir. NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana tersebut menelan korban, baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen. Sayur mayur yang banyak ditanam dan dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung. Gagasan utama paragraf tersebut adalah Indonesia sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Dalam menyampaikan informasi, penulis memulai dengan menampilkan hal-hal yang bersifat khusus. Penulis mengawalinya dengan menampilkan bermacam-macam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian menyimpulkannya dalam bentuk kalimat topik. Untuk menegaskan bahwa semua yang terjadi itu merupakan musibah yang menimpa masyarakat Indonesia, penulis menambahkan informasi yang berupa akibat dari bencana itu. 5. Ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contoh, matahari belum tinggi, benar. Embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Gagasan utama paragraf tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf itu. Dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu, kita dapat menyarikan isinya, yaitu gambaran suasana pada pagi hari yang cerah. Intisari itulah yang menjadi gagasan utama. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.